Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa atiur rasul. Al-ayat. Dan sabda Nabi, Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnati nabiyyi. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi dan ibu banggakan, peserta Ramadan rahimahumullah. Yang pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini telah memberikan usia yang panjang kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali beraktivitas mengadakan pesantren bulan Ramadan ini kembali dengan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu. Sementara kemarin-kemarin kita tahu bersama banyak sekali yang tumbang meninggal dunia karena kena wabah virus COVID-19. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya. Anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Tadi di ayat di atas ibu membacakan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa atiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, taatilah kamu sekalian kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatilah kamu sekalian kepada Rasul. Di sini Allah memerintahkan, ayat ini Allah memerintahkan bahwa kita supaya taat kepada Allah dan kepada Rasul. Kita ambil dulu taat kepada Allah dulu. Taat kepada Allah itu bagaimana caranya? Sedangkan Allah tidak terlihat, Allah gaib. Bagaimana caranya? Yaitu kita dengan mempedomani Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran mungkin sudah tidak asing lagi, familiar sekali di telinga kita. Bahkan sejak kita masih duduk di sekolah TK, Al-Quran itu sudah terdengar di telinga kita. Apa itu Al-Quran? Ya, Al-Quran merupakan kalamullah. Ya, Al-Quran merupakan kumpulan-kumpulan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya untuk dipedomani. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Apa itu isi Al-Quran itu? Pertama, isinya berita-berita tentang nama-nama Allah SWT, tentang keagungan Allah SWT, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, isinya tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tentang kabar gembira dan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi yang pertama tadi tentang nama-nama Allah SWT,
yang Asmaul Husna itu, yang setiap Jumat pagi kita baca itu ada di Al-Quran. Kebesaran-kebesaran Allah juga, keagungan Allah juga ada kisahnya di dalam. Tinggal kita kaji ayat demi ayat. Kemudian yang kedua, yaitu isinya tentang larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti dilarang mabuk, dilarang berzudi, dilarang zina, dilarang ghibah, dilarang adu domba. Itu banyak larangan-larangannya. Kita kaji di dalam Al-Quran. Kemudian juga termasuk perintah-perintahnya. Perintah untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian berbuat baik kepada orang tua, dan lain sebagainya. Perintah-perintah itu ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, isinya adalah tentang kabar gembira dan ancaman. Kabar-kabar yang gembira ini Allah berikan kepada hambanya yang takwa, kepada hambanya yang beriman kepada Allah SWT, yang takwa. Bagaimana yang takwa itu? Ya, yang melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan. Itu orang yang takwa. Kalau melihat dari kalimatnya, simpel sekali, cuma 2 kalimat. Tapi di dalam pelaksanaannya ini sungguh-sungguh sangat berat. Makanya Allah kasih kabar gembira. Nanti orang yang takwa itu akan Allah beri pahala, yaitu dengan surga. Yang mana keindahan surga itu belum terlihat oleh mata dan belum terangankan oleh angan-angan, belum terbayangkan oleh angan-angan betapa indahnya surga. Itu kabar gembira yang Allah berikan untuk orang-orang yang takwa. Dan yang satunya lagi ancaman-ancaman. Ini adalah ancaman-ancaman Allah SWT, ya, kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada orang yang berdusta kepada Allah SWT, pada orang yang menentang kepada Allah SWT, pada orang yang tidak mau taat kepada Allah SWT, maka Allah ancam dengan siksaannya yang sangat pedih. Inna adzabil lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Itu apa? Itu siksa api neraka. Di mana panasnya api neraka itu adalah 70 kali lipat panasnya api dunia yang paling panas. 70 kali lipat api dunia panasnya yang paling panas. Bahkan dulu ketika dunia butuh api, itu ngambil dari api neraka itu hanya mau diambil bara kecilnya aja dilempar ke dunia itu sampai masih tetap kepanasan sampai beberapa kali dicuci. Itu baru baranya saja. Kalau itu langsung bara api neraka langsung di dunia, semuanya akan hangus, gosong. Ya. Makanya ketika diturunkan untuk kebutuhan api dunia, ya, itu dicuci beberapa kali bara tersebut, baru kuat seperti adanya sekarang. Itu ancaman bagi orang yang berdusta, orang yang menentang, orang yang tidak taat kepada Allah SWT, orang yang ingkar kepada Allah SWT. Allah ancam dengan siksaan api neraka yang amat pedih. Alhamdulillah, kita jangan sampai, karena kita tidak akan kuat. Karena itu digambarkan itu orang yang dilemparkan ke dalam api neraka itu gambarannya seperti seseorang yang sedang menggoreng kerupuk udang. Kerupuk udang kan bulat-bulat kecil, kemudian dimasukkan ke dalam minyak yang sudah panas, itu kerupuk udang itu langsung membesar. Seperti itulah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka akan Allah perbesar jasadnya itu.
Bahkan dijelaskan, diriwayatkan satu giginya itu besarnya itu sebesar gunung Uhud. Itu gunung Uhud itu adanya di tanah suci Mekah. Jadi kalau kalian suatu saat bisa menunaikan ibadah haji dan ibu doakan semuanya bisa, dan kemudian nanti ada sela-sela tur rohani berkunjung ke gunung Uhud, ke Jabal Rahmah dan sebagainya, nanti kalian bisa lihat sebesar apa gunung Uhud. Itu untuk satu kaki. Kebayang. Jadi walaupun ketika di dunianya cantik seperti Barbie, cantik seperti artis kulitnya mulus kuning langsat, rambutnya di rebonding atau di apa ya, kalau dilempar ke api neraka itu tidak akan berwujud lagi. Dalam artian kecantikan itu nggak ada. Tuh, ya. Itu ancaman bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah, yang menentang kepada Allah SWT, yang tidak taat kepada perintah Allah SWT. Karena kita tidak taat dan siksaan yang paling ringan itu sudah Allah berikan kepada pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib. Pamannya Nabi Muhammad itu, dia sangat membela sekali kepada Nabi ketika Nabi mensyiarkan Islam. Ketika Nabi menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah SWT, itu kan ditentang oleh kafir Quraisy tersebut. Tapi pamannya Nabi Muhammad itu sangat membela Nabi itu. Tapi dia tidak mau masuk Islam. Bahkan ketika menjelang meninggal dunianya dan sakit gitu ya, Nabi itu membisikkan di telinganya, "Paman, hai paman, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah." Tapi di sebelah kirinya itu ada Abu Jahal, ya, paman, termasuk paman Nabi juga, tapi juga sama tidak beriman dan jahat lebih jauh. Makanya dia mempengaruhi kepada paman Abu Thalib ini. Ngapain kamu ya, menurut ke anak yang baru kemarin gitu ya, seperti itulah akhirnya paman Nabi Abu Thalib ini tidak gengsi untuk mengikuti apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sampai les ya, setelah sampai les meninggal dunia itu, dia tidak sempat mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai Nabi itu nangis. Kamu terbayang siksaan yang akan diterima oleh pamannya tersebut. Kemudian malaikat Jibril memberitahu, "Wahai Muhammad, yang bisa memberikan hidayah kepada hati seseorang hanya Allah SWT." Nabi kasih tahu. Setelah itu kemudian pamannya itu dilumuri oleh Nabi Muhammad tersebut dengan seluruh tubuh dilumuri untuk dijadikan syafaat. Di lelahnya Allah lupakan Nabi itu, ada telapak kakinya yang kelewat. Makanya yang siksaan yang paling ringan yang kena api neraka ini, yang tidak masalah dari Rasul, yang tidak terolesi oleh ludah Rasulullah SAW, dibakar oleh api neraka. Telapak terompahnya kakinya dibakar. Tapi walaupun yang dibakar kakinya, mendidihnya sampai ke otak, sampai ke utuh. Itu siksaan yang paling ringan. Apalagi siksaan ya yang biasa, yang langsung kelas beratnya langsung dilempar ke api neraka. Nah, itu berita ancaman tentang orang-orang yang menentang kepada Allah. Itu kisah-kisah tersebut ada di dalam. Selanjutnya, Al-Quran itu bisa menjadi
Dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan yang lain. Kemudian selanjutnya, Bazar meriwayatkan di dalam kitab Da'ali Masnunah bahwa jika seseorang itu meninggal dunia, ketika keluarga yang lain mempersiapkan untuk pemakamannya, menghubungkan dia, datanglah seseorang lelaki yang sangat tampan putih. Kemudian dia berdiri di dekat kepala yang kemudian ketika dikafani, lelaki yang tampan itu berada di antara tubuh orang itu dan kain kafan. Kemudian dibawa ke alam untuk dikuburkan. Tujuh langkah keluarga yang mau balik ke rumah atau kembali ke rumah itu malaikat Munkar dan Nakir itu sudah datang untuk memeriksa hamba yang meninggal tersebut. 7 langkah, jadi tidak lama. Ketika yang paling akhir pulang, 7 langkah dari pemakaman itu nggak begitu jauh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sudah datang malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir ini berusaha untuk memisahkan antara lelaki yang sangat tampan ini dengan yang meninggal dunia tersebut. Hanya dia tidak mau. Dia berkata kepada malaikat Munkar Nakir, dia adalah sahabatku. Saya tidak mungkin meninggalkan dia sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Dia berkata begitu kepada malaikat Munkar Nakir itu. Kalau kalian ingin memeriksa dia, silakan memeriksa. Silakan laksanakan tugasnya. Kemudian si pria yang sangat tampan ini berbalik kepada orang yang meninggal. Kemudian dia menjelaskan, aku adalah Al-Quran. Aku adalah Al-Quran yang kau baca dengan kadang-kadang dengan suara yang pelan, kadang-kadang dengan suara yang keras. Jangan khawatir. Setelah pemeriksaan malaikat Munkar Nakir ini, kau tidak akan mendapatkan masalah. Kemudian proses pemeriksaan malaikat Munkar dan Nakir itu berjalan. Setelah selesai, malaikat Munkar dan Nakir itu mengamparkan tempat tidur yang dialasi dengan air dan kain sutra. Kemudian dia disuruh tidur. Kemudian tidur di tempat tidur tersebut. Bahkan di dalam riwayat lain dijelaskan bahwa tidurnya itu seperti tidurnya pengantin baru. Tidurnya pengantin baru itu nggak tahu kayak gimana. Mungkin nanti kalian tahu tidurnya pengantin baru seperti apa. Dan itu syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat tersebut. Ya. Jangan sampai Al-Quran itu malah apa sih? Mengklaim kepada kita bahwa dia tidak pernah dibaca, bahwa dia hanya dijadikan sebagai hiasan buku-buku saja di rak sampai berdebu kadang-kadang. Seperti itu syafaat dari Al-Quran. Kemudian bagaimana kalau kita pahala membaca Al-Quran? Al-Quran itu kan jumlah hurufnya itu, ada yang tahu jumlah Al-Quran hurufnya ada berapa? Jumlah Al-Quran hurufnya ada 1.027.000. Sekali membaca satu huruf itu pahalanya 10. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man qara'a harfan min kitabillahi falahu wal hasanata bi asri amsalih. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun." Yang artinya man qara'a, man barang siapa qara'a yang membaca min
kitabillahi, dari kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, falahu, maka bagi orang itu hasanah, wal hasanata bi asli amsalha, dan satu kebaikan itu dikali dengan 10. La aqulu, tidak berkata aku, kata Rasul itu, alif lam mim, ketika membaca alif lam mim itu 10. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif 1 huruf, wa mimun wal lamun harfun, lam 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim. Jadi kita ketika membaca alif lam mim, jadi kita membaca itu berarti sudah 3 huruf. Pahalanya sudah 30. Belum lagi sekarang di bulan Ramadan, biasanya kita berusaha untuk bisa mendapatkan bacaan yang mana tadi jumlah huruf yang ada di dalam Al-Quran itu 1.027.000 kali 10. Kemudian pahala-pahala di bulan Ramadan Allah kalikan dengan 10. Jadi betapa banyak juga tadi, betapa dahsyatnya syafaat. Semoga ini bisa memotivasi kita semua untuk kita lebih rajin lagi. Bagusnya lagi dengan kita tadi itu kan Al-Quran ini adalah berisi tentang perintah, larangan dan perintah ya. Contohnya di dalam ayat Al-Quran Allah memerintahkan aqimus sholah, jadikanlah sholat. Nah, bagaimana cara sholat itu? Allah memerintahkan sholat, bagaimana sholat itu? Cara-caranya di dalam Al-Quran tidak ada cara-cara, tidak dijelaskan, cuma memerintahkan aqimus sholah. Ini adanya sebenarnya tata caranya itu di dalam apa hadis itu? Dan silakan misalkan dikasih contoh bagaimana sholat dan hal-hal lainnya dijelaskan di dalam. Makanya hadis ini merupakan pedoman kedua, karena hadis ini merupakan penjelasan jelas dari hadis besar ini. Ada hadis Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, sama Mu'atta yang biasa terkenal dengan nama. Hanya kita harus hati-hati karena ada atau hadis itu tidak boleh dijadikan tidak boleh dijadikan pedoman. Hadis itu ya yang kita pakai adalah yang hadis ada yang pakai, ada yang hasan, ada yang juga kita ambil saja yang demikian mungkin anak-anak sekalian yang bisa ibu paparkan. Antara Al-Quran dengan Al-Hadis ini adalah merupakan pedoman kita suatu apabila kita pegang teguh pada kedua pedoman ini, bagaimana pada Rasulullah dari kitabillahi taraktu fikum, telah kutinggalkan kepada kalian amroini la tadar, maka itu berpegang teguhlah kalian bihima dengan pedoman. Apa yang kedua itu kitabillahi, kitabnya Allah yang Nabi tidak
Jadi apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis ini, yakin pastinya jadi ketika aduh menurut ini gini, menurut itu gini, aduh gimana, kita kembali lagi kaji Al-Quran yang pasti Al-Quran, yang pasti dengan hadis. Misalnya kita kan tidak akan kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan demikian mungkin yang bisa ibu paparkan. Apabila kalau yang tidak berkenan, yang betul itu dari Allah SWT, sama ada kesalahan dari ucapan manusia biasa yang berkaitan dengan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum